Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Pembelajaran kita masuk pada bab 2 yang bertemakan tentang interaksi sosial. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kondisi alam Indonesia dan diakhiri dengan perubahan interaksi antar ruang. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, bahwa kalian harus dapat menjelaskan arti kata gregariousness. Yang kedua, harus dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, harus dapat menyebutkan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, harus dapat menyebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang kelima, harus dapat menguraikan ciri-ciri interaksi sosial. Dan yang keenam, yang terakhir, harus dapat membedakan interaksi sosial dengan yang bukan interaksi sosial. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, tema kita adalah tentang interaksi sosial. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlibat di dalam interaksi sosial. Pada saat masih bayi, terlibat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Kemudian setelah besar terlibat interaksi dengan tetangga, kemudian dengan teman-teman sepermainan dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi dan seterusnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lain. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lain, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Melalui pergaulannya di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Kita ingat, tujuan pembelajaran yang pertama kalian harus tahu apa itu arti kata gregariousness. Nah, kita bahas. Dari uraian tadi bahwa manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness. Apa artinya? Nah, gregariousness itu artinya suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Ibu ulangi, gregariousness artinya suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya saja, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Kita tidak mungkin mau makan, tanam dulu berasnya, kemudian kita giling dulu, kemudian baru kita masak dulu. Tidak, tetapi kita pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan jasa orang lain. Kemudian, rumah yang menjadi tempat tinggal kita itu juga merupakan hasil dari kerjasama para pekerja bangunan atau mungkin tetangga kita yang sudah membantu untuk mendirikan rumah kita. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Apa sebenarnya interaksi sosial itu? Kalian perhatikan gambarnya. Di sana ada 3 buah gambar. Yang pertama dulu, ada 2 orang siswa yang sedang bersalaman. Berarti itu adalah ada 2 orang, berarti individunya ada 2. Individu dengan individu. Kemudian yang di atas, ada seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Guru adalah individu.
Sedangkan muridnya karena banyak itu disebut kelompok, karena banyak ya. Jadi itu ada hubungan antara individu dengan kelompok. Kemudian yang gambar yang di atas lagi yaitu sekelompok guru, kemudian sekelompok siswa. Guru sedang menerima, sedang bersalaman dengan para siswanya. Nah, di sana ada kelompok guru, ada kelompok siswa. Dilihat dari gambar di atas, nah kita simpulkan apa itu interaksi sosial. Ada beberapa pengertian dari interaksi sosial, boleh kalian pahami yang mana saja. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial dapat berupa hubungan antara individu dengan individu, contohnya dua anak yang sedang bersalaman. Kemudian antara individu dengan kelompok, antara seorang guru dengan kelompok murid-murid atau dengan para siswanya. Dan antara kelompok dengan kelompok, yang digambar kelompok guru dengan kelompok siswa sedang bersalaman. Jadi interaksi sosial dapat berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Pengertian selanjutnya, apa itu interaksi sosial? Banyak ya yang mengartikan pengertian dari interaksi sosial. Pengertian yang pertama, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antar perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut bermain. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan kasih sayang, dan kebutuhan yang lainnya. Itu adalah tentang pengertian interaksi sosial. Yang berikutnya kita bahas tentang faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Apa saja? Nah, berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama faktor imitasi, yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, yang keempat faktor simpati. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor imitasi. Apa itu faktor imitasi? Nah, imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Jadi, faktor imitasi adalah adanya proses menirukan atau peniruan ya berdasarkan meniru orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Kalau orang Sunda menyatakannya ada emah-emahan atau imah-imahan. Jadi si anak itu mencontoh perilaku ibunya suka memasak. Nah, anak juga mencontoh perilaku ibunya masak-masakan. Itu. Yang pertama imitasi, yang kedua adalah sugesti. Sugesti artinya adalah pengaruh. Nah, pengaruh yang bagaimana? Ibu ulangi. Faktor sugesti, ya, pengaruh. Jadi sugesti itu merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang sehingga orang lain itu berbuat. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter.
pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Bisa dipahami? Ketika seseorang sakit, saya pengen berobat ke dokter ini. Nah, setelah berobat ke dokter ini yang dia inginkan, si pasien menjadi sembuh. Nah, itu maksudnya jadi ada faktor sugesti. Sugesti itu kena pengaruh. Nah, begitu. Contoh yang lainnya juga banyak ya yang kena sugesti. Misalnya kamu ingin melakukan sesuatu karena termotivasi oleh orang lain karena berbuat baik. Kamu ingin menjadi juara karena ada pengaruh dari orang lain bahwa menjadi juara itu menjadi populer, kemudian banyak penggemarnya, disenangi dan lain sebagainya. Itu juga merupakan faktor sugesti karena adanya pengaruh. Pengaruh itu bisa datang dari orang lain, orang yang paling dekat, bisa dari orang tua, bisa dari teman dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, adanya faktor identifikasi. Nah, apa itu identifikasi? Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Misalnya senang pada pemain sepak bola yang namanya Ronald Messi atau Ronaldo dan lain sebagainya. Nah, dia memakai bajunya, kemudian gaya rambutnya, kemudian dia suka main bola, gaya-gaya dari bermain sepak bolanya juga dia tirukan. Nah, itu adalah faktor identifikasi, keinginan untuk menjadi sama. Nah, menjadi sama dengan siapa? Dengan orang yang diidolakan. Jadi yang pertama faktor imitasi, sugesti, yang ketiga adalah identifikasi, yang keempat adalah faktor simpati. Nah, apa itu faktor simpati? Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita akan merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Atau pada saat kita di kelas, ada teman kita yang sakit, misalnya sudah tidak masuk 3 hari. Nah, teman-teman kita, teman-teman sekelas meminta bantuan pada teman-teman yang lain. Nah, uangnya itu diberikan pada teman kita yang sakit, kemudian kita datang sambil menjenguk. Kita berikan pada saat menjenguk. Itu adalah faktor simpati. Jadi simpati itu adalah perasaan peduli dan perhatian pada seseorang. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah faktor dari keempat faktor tadi, ada yang bergerak sendiri-sendiri, ada yang bergerak secara terpisah, maupun yang bergerak secara tergabung. Ya, misalnya yang tergabung itu antara identifikasi dengan simpati. Ada yang proses imitasi dengan identifikasi. Jadi faktor-faktor itu bisa bergerak secara sendiri-sendiri atau tergabung. Kemudian kita masuk pada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, di sini syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama adalah kontak sosial. Yang kedua adalah komunikasi sosial. Kontak sosial dan komunikasi sosial itu merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Nah, kita bahas kontak sosial bisa secara langsung bersentuhan fisik, bertatap muka, salam, berbicara berhadapan. Nah, bisa juga secara tidak langsung atau tanpa hubungan fisik. Misalnya, kontak dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain sebagainya.
Nah, jadi melalui kontak dan komunikasi seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Nah, suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Nggak mungkin ya kalau sendiri. Kalau sendiri berarti kita ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri ya seperti orang gila gitu ya. Jadi lebih dari seorang, minimal 2 orang paling sedikit. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Misalnya yang satu di sini, kemudian satunya lagi di sini. Kalau pada diam, ini diam, ada interaksi tidak? Tidak ada. Berarti tidak terjadi interaksi. Harus ada timbal balik. Kalau ini nanya, berarti ini harus menjawab. Nah, begitu. Yang ketiga, cirinya adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang disepakati itu bisa dengan bahasa simbolnya, bisa dengan isyarat, ya misalnya mencolek, kemudian yang lain menoleh, kan ada respon, ada reaksi, itu juga termasuk komunikasi. Kemudian yang keempat adalah adanya tujuan. Nah, kita berinteraksi tentu ada tujuannya. Kita menanya teman, tentu ada tujuannya. Misalnya, kamu sudah ngerjain PR belum? Nah, itu kan ada tujuannya, berarti kamu ingin menanyakan. Nah, kata teman kamu, kalau teman kamu tidak menjawab, berarti tidak terjadi interaksi karena tidak ada respon. Tapi kalau teman kamu menjawab, kamu sudah mengerjakan belum? Misalnya jawabnya, sudah. Bisa nggak saya nyontek? Misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada respon berarti termasuk interaksi sosial. Itu ya ciri-ciri interaksi sosial. Kira-kira itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi harus sama dengan tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama, 1. Apa arti kata gregariusness? Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, sebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang kelima, jelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang ada 4 itu ya. Kemudian yang nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. Yang A, 2 orang anak saling bersalaman dan saling berbicara. B, seorang laki-laki memperhatikan seorang gadis. Begini, memperhatikan seorang gadis. Diperhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya. Pernyataan manakah yang menunjukkan interaksi sosial? Apakah pernyataan A atau pernyataan B? Jelaskan alasannya. Ya, kalau kamu memilih B, apa alasannya? Kalau kamu memilih A, apa alasannya? Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi sosial. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.